Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gara-gara nama orang tua jadi bahan candaan, 2 pelajar SMP di Bulukumba terlibat aksi perkelahian. Nekat, sejumlah pemotor di Kabupaten Goa putar balik saat menghindari razia hingga nyaris saling tabrak. Kekeringan di Kabupaten Maros semakin meluas hingga 9 kecamatan. Puluhan ribu warga dilanda krisis air. Diduga karena bercanda dengan menyebut nama orang tua, 2 pelajar SMP di Bulukumba terlibat adu jotos. Peristiwa perkelahian direkam oleh temannya hingga beredar luas di media sosial. Bukannya dihentikan, perkelahian antara 2 siswa SMP ini justru jadi tontonan para pelajar lainnya. Dalam video amatir, 2 pelajar SMP di Kabupaten Bulukumba ini terlibat aksi saling pukul dan saling tendang hingga terjatuh. Para siswa yang mengenakan seragam ini justru menikmati dan merekam aksi perkelahian itu. Salah satu siswa juga menantang kedua siswa yang sedang berkelahi untuk bertarung dalam 3 ronde. Adu jotos dilakukan di sebuah kebun karet yang berada di Kelurahan Jawi-Jawi, Kabupaten Bulukumba. Perkelahian terjadi saat para siswa pulang dari sekolah Senin lalu. Kejadian tersebut diduga dipicu karena salah satu siswa tidak terima nama orang tuanya dibuat bahan lelucon. Kejadian itu terjadi awal mula salah satu dari yang terlibat perkelahian itu dia sebut nama orang tuanya dari salah satu yang terlibat itu juga, jadi memicu ketersinggungan. Akhirnya terjadilah perkelahian itu. Itu kejadiannya di dekat sekolah SMP 14 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Untuk kelanjutannya sampai saat ini sudah didamaikan dari rekan kami dari unit reskrim Polsek Bulukumba. Orang tua kedua pelajar, kedua pelaku adu jotos, dan pihak sekolah telah diperiksa petugas. Kedua pihak sepakat untuk berdamai dan disaksikan langsung oleh pihak sekolah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Pelecehan seksual dilakukan seorang atasan kepada bawahannya di sebuah rumah sakit mata di Makassar. Tak hanya dilecehkan, korban juga sering mendapat ancaman dari tersangka. Menggunakan baju tahanan oranye, pria ini hanya tertunduk saat digiring ke Polrestabes Makassar Rabu sore. Pria berinisial AC harus mempertanggungjawabkan tindak pelecehan seksual yang ia lakukan ke bawahannya. Tersangka melakukan aksi bejatnya kepada wanita berinisial RT di ruangan tempat mereka bekerja di sebuah rumah sakit mata di kota Makassar. Memanfaatkan jabatannya sebagai manajer, tersangka sering menakuti korban dengan ancaman. Selama ini, korban terpaksa menuruti keinginan pelaku karena diancam akan dikeluarkan. Tak tahan dengan perlakuan pelaku yang memaksa korban untuk berhubungan badan, korban pun akhirnya melapor ke polisi. Pelaku ini mempunyai kekuasaan untuk menilai kinerja positif atau negatifnya dari pelaku, sehingga itulah jadi bentuk ancaman maupun iming-iming dari pelaku, sehingga korban terpaksa mungkin pada saat kejadian tidak langsung melapor karena ada ketakutan dari korban ini. Hal ini ketakutannya mungkin dari bidang pekerjaannya ataupun malu terhadap kejadian tersebut. Pelecehan seksual, ya belum bersetubuhan, 2 kali, ya 2 kali di tempat kerjanya, di ruangan, tapi kebetulan emang di ruangan tersebut tertutup dan tidak terdapat CCTV. Kini korban memutuskan keluar dari tempat kerjanya dan masih menjalani pemulihan psikis di sebuah klinik di kota Makassar. Sementara tersangka dijerat pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Hindari razia polisi, sejumlah pemotor di Kabupaten Goa memilih putar balik hingga nyaris saling tabrak. Para pemotor ini diduga tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan bermotor saat berkendara. Haduh, nekat banget sih. Untung gak ketabrak. Aksi nekat ini dilakukan pengendara motor saat menghindari razia polisi di Jalan Tun Abdul Rozak, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Mereka memilih putar arah dan melawan arus saat melihat adanya petugas kepolisian yang berjaga. Bahkan sejumlah pengendara nyaris bertabrakan dengan pengendara lain yang melintas. Beberapa pengendara juga terlihat berpura-pura jika kendaraannya mogok dan kehabisan bensin untuk mengelabui petugas yang memeriksanya. Duh, ada-ada saja ya. Razia ini dilakukan selama 3 hari oleh Satuan Lalu Lintas Polres Goa dengan menyasar pengendara yang tak memiliki surat kelengkapan berkendara dan memakai knalpot brong. Meski melihat pengendara berusaha kabur, namun para petugas tidak mengejar pengendara motor yang putar balik. Biasa pengendara yang sebelum papan operasi, biasanya tidak lengkap itu, mereka putar balik. Namun kami dari lalu lintas tidak ada yang sifatnya kejar atau apa. Yang terjaring itu kami tetap tindak, yang mati pajak kami serahkan ke Samsat, SIM, STNK. Kemudian sifatnya yang pelanggaran lain mungkin berupa kelengkapan ini baik dari misalnya knalpot brong, mungkin motor tidak gunakan spion, itu tetap kami tindak. Dalam razia ini puluhan kendaraan yang tak memiliki surat kelengkapan berkendara dikenakan surat tilang. Petugas pun mengimbau para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk selalu membawa kelengkapan surat berkendara agar tak ditilang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Meski telah memasuki musim hujan, kekeringan dampak kemarau masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, puluhan ribu jiwa terdampak kekeringan dan 9 kecamatan mengalami krisis air bersih. Setiap hari warga di Kabupaten Maros harus antri untuk mendapatkan air bersih. Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir, warga dilanda krisis air bersih karena kekeringan ekstrim yang terjadi. Mereka hanya bisa mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah karena kekeringan membuat sumur tadah di permukiman sudah mengering dan tak layak untuk dikonsumsi. Sementara harga air bersih yang dijual cukup memberatkan masyarakat. Tidak hanya sumur yang mengering, kekeringan ini juga membuat debit air di Bendung Leko Pancing terus menyusut. Bebatuan yang biasanya tertutup air kini justru muncul ke permukaan. Pemerintah setempat telah menetapkan status tanggap darurat menyusul bencana kekeringan yang telah meluas hingga 9 kecamatan. Akibatnya lebih dari 45.000 warga terdampak krisis air bersih. Hampir semuanya, seluruh wilayah Kecamatan Buntua terdampak kekeringan. Baru-baru ini sudah sangat masif juga Kecamatan Mandai, bahkan wilayah perkotaan juga sekarang sudah terdampak, wilayah Kecamatan Turikale. Penyaluran pendistribusian air, kami mohon maaf agak terlambat kami menangani karena bersamaan dengan kondisi sekarang ini juga terjadi kebakaran di TPA Bontoramba yang sudah sebulan lebih juga belum bisa dipadamkan. Sementara armada kami juga terbatas, armada yang kami gunakan saat ini memang masih bersama-sama dengan pemadam kebakaran. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari membangun rumah booster air dan juga menyalurkan bantuan air bersih. Namun hal ini tidak banyak membantu warga. Pasalnya penyaluran air sempat terhenti akibat minimnya anggaran. Hal ini diperparah dengan kendaraan operasional penyaluran air bersih yang hanya tersedia 2 unit. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.